kemajuannya sangat luar biasa, teman-teman. Tapi ini saya belum apa namanya mau Idul Adha kawan. Oh, kayak kue. Push. Bang sampean dari mana aja tadi Bang? Saya berapa ini Mas? 6 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4. Baiklah sahabat Madrim yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Madrim 125 dan ini kembali saya mengabarkan dari pemukiman transmigrasi penempatan tahun 2017. Dan saat ini saya mau menuju ke rumahnya Mas Pandinata kawan-kawan, tapi motor saya simpan di sana. Itu ada motornya Mas Pandi juga. Ini di sebelahnya rumah Bapak Maryanto ya. Yang di sini saya melihat ada pembaruan kawan-kawan. Pembaruan di pemukiman transmigrasi penempatan tahun 2017. Sepertinya ini cuci parit ya, karena lama juga saya tidak kesini. Dan ini cuci parit sudah dari sepanjang sana sampai ke sini, ke depan rumahnya Pak Maryanto, dan mungkin akan lurus ke sana kawan-kawan, sepanjang 2017 ke sana ujung sampai menuju ke rumah saya atau transmigrasi 2016. Masih bom ya. Dan ini saya mau menuju ke rumahnya Mas Pandi, tapi jalan kaki kawan-kawan, karena ini belum kering ya. Dan saya lihat di sini ini jalannya jadi tinggi, mungkin penambahannya ini 1 meter lebih tingginya. Ini jadi tinggi sekali ya. Dan di situ nanti kita akan ketemu atau melewati rumahnya Pak Duta Raharjo ya, petani kita asal Purworejo. Ini saya tidak bisa ke situ untuk melihat dalamnya parit karena itu masih blonyok teman-teman, karena ini baru saja dikerjakan ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya lihat bagus sekali ini teman-teman. Ini pencucian paritnya bagus sekali, tinggi kelihatannya ya. Dan itu di sana ada. Halo, mau kemana? Oh ya, mau izin nggih? Nggih. Oh ya, dengan kan warganya di sini Pak. Nah ini kita melihat, maksudnya sambil kita berjalan ke sana melihat pembaruan yang ada di Kampung Transmigrasi 2017. Dan sebentar lagi saya sampai di depan rumah Pak Duta Raharjo yang bersebelahan dengan rumah Mas Pandi. Mas Pandi dari Wonosobo ya teman-teman. Dan itu di sana itu yang kelihatan biru atapnya rumahnya Bapak RT, yaitu RT 032. Beliau adalah Pak Aris Trianto. Seperti itu ya. Jadi ini bagus sekali. Kemudian ini lahan Pak Duta, tapi di sini dibersihkan juga ya, karena sekarang Pak Duta fokus di lahan pinjam pakai kawan-kawan. Seperti itu ya. Kita coba ke sana. Nggak bisa. Saya ambles nanti di situ, malah saya nggak bisa turun ke sini kawan-kawan. Oh, lagi ngapain anak-anak adik-adik? Mencuci kain. Oh iya. Bapaknya di mana? Oh kerja, oke lah. Nah di sini kan kemarin kan agak semak ya teman-teman. Ini semaknya sudah tidak ada, sudah dibersihkan oleh ekskavator. Seperti itu. Dan di sini ada si bocil Nata. Ata ya.
Nah, kenapa mainan lumpur? Oh, bikin indil-indil. Nah, kita melihat ke sini ini nah bisa menginjak kawan-kawan, menginjak dewasa. Tapi ini kalau ke depan, nah ini masih blonyok nih. Nah, jadi paritnya seperti ini. Jadi dalam sekali ke sana itu ya, luas membentang. Pemukiman transmigrasi yang kemajuannya sangat luar biasa, teman-teman. Tapi ini saya belum melihat ke sana karena tidak bisa lewat motor ya. Kita singgah ke rumah Mas Pandinata. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Mas Pandi? Ada salah satu petani kita yang sedang mencuci Duit. apa ini namanya? Apa namanya? Ketumbar. Kencor. Kencur kunir. Laos kawan-kawan. Nah, kemudian di sini ini laos teman-teman, bukan apa namanya, bukan jahe. Matanya saya sirup. Nah, ini petaninya ini. Bagaimana Mas Pandinata kabarnya hari ini? Alhamdulillah Laos sehat. Sehat ana warase pura? Yo waras. Sehat ora waras. Iki bojone. Jan ayune pol bojone Rika ya ini. Nah, panen ya ceritanya ya. Panen ket mau, Bos. Bang. Setiap hari panen laos terus. Kan mumpung lagi sedang apa namanya mau Idul Adha, kawan. Oh, kayak kue. Jadi untuk pembaruan laos. Oh, seperti biar itu. Menjadi mudah lagi witnya kita harus dikurangi cara panen seperti ini. Terus tanaman bawang perinnya bagaimana? Tanaman bawang perinnya bisa ditengok, bisa di sana, bisa dilihat-lihat. Nanti jangan yang ngevlog ya. Subur banget. Giliran. Mohon maaf saya batuk-batuk kawan-kawan. Kita di sini dulu ini ngevlog tentang perlaosan. Nanti jenengan bikin video tentang perbawang prenan. Ojo, tangane nek ana rokok wis. Wong ana rokok tangane. Sik to. Nek ana rokok tangane. Rokok ngambuk kopi lah. Ngrokok tangane tas-dus. Iki lho kowe. Nah, tak mene loro lah. Nah, seperti itu kita kembali ke hal pertanian. Jadi sekarang laos berapa Mas Pandi? Laos kalau sebenarnya sih sekilonya 10 on, tapi berhubung ini mau lebaran. Tempeling tenan kok takoni wong kok. Pantai lo. Akan ditambahi sama pembelinya. Oh gitu. Sebenarnya 10 on bener Mas Pandi itu. Tapi aja harganya aja dicetakna begitu. Gimana? Ya 10 sekilo tetap sekilo. 1 kilo itu 10 on. Untuk ditempiling apa? Biasanya teman-teman ini kalau sudah ketemu kita begini, tapi ini bukan berarti kita kasar. Karena ini untuk menghiasi bahasa bicara. Itu harus ada humornya, guyonan seperti itu, tidak serius. Oh, jadi per kilonya yang dulu harganya sekian ribu sekarang menjadi sekian ribu. Yang dulu istilahnya standar sekarang ada tambahan sedikit. Oh, seperti itu. Kalau pas mau lebaran haji kan ya pasti banyak orang apa namanya membutuhkan. Betul. Untuk Mas Padi menanam ya. Yang biasanya 10 kilo minta 10 kilo ini ya sampai 15 kilo lah boleh, 30 kilo boleh. Oh gitu. Tapi kalau untuk kita terima semua kalau pas lagi musim kayak ginian ini kan sudah tinggal berapa hari lagi Om. Jadi dengan ya memanen itu kalau ada istilahnya yang pesen gitu. Sebetulnya setiap hari kalau kita fokus panen terus bisa, cuman kalau kita setiap hari panen ya nanti lahannya ya gimana? Oh, kok gimana lahannya? Iya, masa kok kurang dipanen tok? Iya. Ora ditanduri maning kaya kowe. Mepil nandur, mepil macul, resik-resik lah. Oh, kaya kowe. Iki madhep ngene ngono men lor-lor nek kena kabeh yo. Pantai lo. Kan ora syuting kok. Ngapa nggo YouTube yang ora di video no. Protes kae engko. Tekan ngomah. Mendem temenan ora lebih YouTube. Ora mlebu YouTube lho. Jadi kayak gitu ya Mas Pandi ya. Ya enggak tanya lahan saya. Olah sampeyan enggak punya lahan. Sampean lahan dari mana? Enggak tanya panen apa. Panen apa Mas Daryin? Saya habis panen juga. Panen apa? Ya panen macam-macam. Apa saja itu yang dipanen? Ya macam-macam saya panen. Kalau saya punya uang bisa panen. Bisa uang. Punya uang bisa panen.
gitu. Kalau nggak punya nggak bisa panen karena di belakang rumah itu nggak ada tanaman apa-apa. Jadinya membeli. Bukan karena nggak mau nanam apa-apa, Oh, tapi di sana lokasinya sekarang tidak bisa ditanami apa. Nah, karena masih acap. Wush. Bang sampean dari mana aja tadi Bang? Saya berapa ini Mas? 6 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya Oh, kalau nggak salah. 5. Oh, ada yang 6 juga sih. Memakai kacamata kawan-kawan. Kayak sopir bis jurusan Purwokerto jurusan Temanggung. Manol. Oh Manol, itu kan dari duit. Jadi seperti itu ya Mas Daryen di Iya. tempat lokasi transmigrasi panjenengan itu tempatnya jenengan kan lokasi transmigrasi juga ya. Iya betul, transmigrasi. Jadi awal-awalnya dulu pertama kali orang-orang mungkin sedikit jenengan tahu ya orang-orang datang ke sana itu yang ditanam apa Mas pada tahun itu? Waktu itu di sana itu kebanyakan ya nanam itu kedelai, jagung. Waktu itu kan jagung ya terus merambah lagi untuk tanaman iya. ini apa? Kerasnya seperti buah jeruk. Gitu. Kalau padi mungkin dulu Padi. rame juga ya Bang ya. Rame juga yang Rame bagian juga arah padi. tempat saya itu. Heeh. Tapi kalau bagian yang jalan sini tengah itu kan di situ kering. Oh, Oh, seperti Belakang itu. masjid sana, samping masjid itu kering semua sana. Lahannya kering. Kering. Tempatnya Pak Asim loh. Oh, Tempatnya gitu. Pak Asim di situ tuh kering. Kayak contohnya apa pokoknya tanaman sayur-sayuran itu bagus di sana Dulu. tapi sekarang Lambat laun. jangankan jagung ataupun kedelai, tanaman jeruk pun sekarang sudah nggak ada sama Itu sekali. faktornya pengaruhnya dari apa, Ya Mas? kita mungkin kita nggak bisa menyalahin sama siapa-siapa ya, karena di situ kan bisa dilihat dari apa ya, debit air mungkin. Kalau air dulu itu sama sekali nggak masuk ke lokasi. Gitu. Tapi sekarang itu ke lokasi kurang lebih segini coba. Padahal di sana dulu ndak kayak gitu ya. Itu dikarenakan mungkin ya namanya alam, kita nggak bisa nyalain alam ya. Itu perubahan alam ya. Dan juga biarpun ditanggul itu nggak sebagus dulu. Itu lambat kata orang sana yang petani asli sana katanya tanahnya sudah kurus. Iya betul. Seperti itu. Atau mengalami pendempesan. Ya bisa jadi seperti ini kan. Bisa jadi seperti ini ya kan. Iya. Karena ini lahan kan ya lahan awal ini kan dulu hutan. Terus lama-lama hutan setelah dibabat, dulunya kan ibaratnya kan masih ada rongga-rongga daun apa segala macam kan, Humus ya bertumpuk seperti ini. Ketika kena panas otomatis kan mendelep, kena panas, kena air, lama-lama susu membusuk, ya, membusuk akhirnya mimpes turun. Bisa jadi seperti itu. Jadi akhirnya tanahnya bagian atas endep. Sehingga air ketika pasang tinggi naik. Jadi seperti itu. Makanya saya sering ya bukan sering ya, ada saya bikin video, saya kasih judul alasannya warga di sini tidak memilih tidak bertani karena apa ya, karena itu gitu. Penjelasannya seperti itu. Nah teman-teman, jadi sudah detail sekali cara menjelaskannya, itu real fiksi adanya, tidak menggawe-gawe, tidak mengarang-arang. Tapi ya itu tadi seperti Mas Daryen ungkapkan, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena ini perubahan alam. Jadi intinya kita harus sabar Mas Daryen. Betul. Sabar menghadapi tantangan dan ujian-ujian yang semakin hari semakin banyak. Artinya kalau warga di sana sering diuji seperti itu, artinya warganya beriman. Amin. Karena semakin banyak, semakin tinggi imannya, itu semakin besar ujiannya. Betul sekali. Itu kata Pak Ustadz. Seperti itu. Ya awalnya juga saya dulu ya petani sebenarnya. Petani. Iya. Tapi karena ya seperti itu, jadi sekarang ya mau bertani bagaimana ya, akhirnya memilih kerja seperti di jasa penyeberangan itu. Iya. Kadang orang nyuruh bikin apa tok. Karena basicnya tukang juga ya. Ya untung mempunyai skill lah ya. Ya alhamdulillah lah. Itu artinya apa? Yang penting kita sehat dan yang terutama bersyukur. Betul. Dan bersyukur pun itu bagaimana sih bersyukur yang baik terhadap yang maha kuasa. Wush, keren. Mas Pandi, kita lanjutkan. Tapi sedikit saja karena ini durasinya sudah sangat panjang sekali, sudah 40 menit. Kurang lebih ya.
Nah jadi itu pengepulnya tetap orang sini Mas ya, tentang ini Mas, Tentang apa namanya tadi? tentang Kamijara. Laos. Anu, dari Selimo juga sih pengepulnya, cuman yang bawa dari gitu. orang sini. Istilahnya ya gimana ya? Anu apa Karena namanya? kita tidak bisa Mengantar. mengantar sendiri, jadi ada yang mengantarkan. Bagi-bagi. Kerepotan ngantar sendiri ke sana nanti malahan di Pokoknya jalannya repot kayak lah, gitu. kawan. Untung ada pembelinya ya. Ada yang lebih dekat begitu kan, jadi kita sambil membersihkan panen, habis panen kita bisa kerja yang lain begitu. Luar biasa. Jadi intinya walaupun sedikit di lahan Mas Pandi tetap ada penghasilan untuk masukan hari-hari, walaupun 3 hari sekali atau 1 minggu sekali gitu Mas ya. Ya begitulah, Kurang lebihnya. seperti Jadi artinya lahannya tidak kosong melompong seperti lahan saya. Kalau saya berani, memang lahan saya kosong melompong. Ada tanduran kelapa nih mburi. Oh iya sudah mulai berbuah. Kayak ngemben kayak anu kayak peti bayi. Oh biasanya Rika sing nyolong dhisik Ya, Rika. mohon maaf sih, memang sih penuh tempat Bang Majid, cuman musiman. Iya, betul. Musiman. Kalau pas pasang tuh penuh air. Iya benar. Iya, Penuh kan? tapi penuh air. Penuh air loh, musiman. Tapi nanti kan ini kedepannya kan saya Insya dengar Allah. ada informasi, ada program Tanggul blok. tanggul blok seperti di 2017 ini tempatnya jenengan. Kemungkinan besar nanti warga transmigran penempatan tahun 2016 itu akan juga bercocok tanam ketika lahannya sudah kering seperti di sini. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas Pandinata dan Mas Daryin. Iya sama-sama. Semoga panjenengan semuanya sehat selalu. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kedepannya bisa memperoleh apa yang jenengan cita-citakan di sini. Amin. Untuk keluarga dan lebihnya untuk sanak family yang ada di Jawa. Amin. Amin. Jadi nanti kita ngobrol lagi ya sahabat Madrim. Beri galing nutup iki. Tutup nih, Jejal tutupi apa jejal? Plek gue. Tutupi apa? Temen ya. Ya sudahlah nek kayak gitu tutup aja lah. Wis.